Wah, baiklah. Halo, Arnold. Dari mana kamu dapatkan semua jarahan itu? Arnold, apa kamu menjual ginjal? Ah, tidak. Sepertinya kamu telah dijebak dan kamu akan masuk penjara. Ada hierarki tidak tertulis di sini. Perampok bank dan pemimpin geng yang paling dihormati. Tapi Arnie, sobat, berpura-pura tegar tidak ada gunanya. Iya, setidaknya kamu bisa mendapatkan beberapa dolar. Narapidana memperoleh penghasilan paling banyak di penjara Jerman, Swedia, dan Norwegia. Di penjara Halden, kamu bisa menghasilkan hingga 1.600 dolar sebulan. Dan di Italia, ada restoran penjara tempat mafia terkenal bekerja. Dan koki di sana menghasilkan lebih dari sekedar sipir. Oke Arnie, saatnya memikirkan rencana untuk kabur. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keluar dari selmu, berurusan dengan sekelompok penjaga dan temukan jalan keluarnya. Sebuah rencana yang bisa diandalkan dan tepat sasaran. Tapi kamu mungkin ingin mencari cara lain. Di Brazil, kamu bisa punya peluang terbaik untuk dibebaskan lebih awal. 16 jam dengan sepeda olahraga akan mengurangi hukuman sebanyak 1 hari. Setiap buku yang dibaca bisa mempersingkat 4 hari. Kamu juga bisa menciptakan pakaian desainer. Dikurangi 1 hari untuk setiap 3 hari kerja. Dan kamu bahkan akan dibayar. Arnold, ini untukmu. Jubah berwarna merah pucat berarti kode narapidana berencana untuk kabur. Arnold, apa ini kesempatanmu? Ayo Arnold, ambil kuncinya. Sepertinya kamu dalam masalah. Asuransi kesehatan narapidana terkadang lebih baik daripada asuransi penjaga. Hingga 16.000 dolar setahun. Kamu beruntung di penjara. Melarikan diri dari ADX Florence adalah hal yang mustahil. Sel-selnya berukuran 11 kali 6,5 kaki dengan pintu lapis baja dan pipa beton. Kamar mandinya menyala dengan pengatur waktu dan lebar jendelanya kurang dari 4 inci. Di sini narapidana menghabiskan 23 jam dalam isolasi total. Arnold, kamu selamat! Sekarang kamu perlu memikirkan siapa yang kemarin menjebakmu. Jawabannya telah kamu dapatkan sendiri. Ini sangat buruk. Orang-orang itu bukan pembuat jam. Mereka adalah teroris. Karena kamu mengantar makanan pada teroris, sekarang kamu bagian dari mereka. Dan kamu dikirim ke tempat yang tidak pernah ada orang yang bisa kabur. Yaitu penjara Guantanamo. Arnold, apa kamu mendengarku? Tidak ada yang pernah berhasil lolos dari sini. Tidak ada yang berani mencobanya, karena itu tidaklah mungkin. Dan jika ada yang berani mencoba melarikan diri, dia harus temukan cara untuk melewati pintu besi setebal 20 cm. Menyusuri labirin koridor tidak berujung dengan kamera pengintai. Melawan anjing penjaga yang ganas. Lolos dari 5 pagar listrik tegangan super tinggi setinggi 1 meter. Melalui kawat berduri setajam silet. Dan melewati puluhan penjaga di setiap sektornya. Saat ini, 40 penjahat paling berbahaya di dunia ditahan di penjara ini. Dan kamu sudah ada di dalam daftarnya. Selamat ya Arnold. Meskipun begitu, kamu dilarang untuk berbicara dengan mereka. Lagi pula, setiap narapidana berada di dalam sel isolasi ketat 24 jam sehari. Ngomong-ngomong soal waktu, ini adalah waktunya makan siang. Sekarang mari kita lihat menu hari ini. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka hanya punya satu hidangan penjara spesial, sesuatu yang disebut Nutralove. Nutralove adalah makanan hukuman penjara yang terbuat dari sisa makanan, tanpa sedikit pun ada garam ataupun juga bumbu. Astaga, itu membuatku ingin muntah. Entah apa kamu sanggup untuk memakannya, Arnold. Jadi, kamu tidak mau memakannya, kamu sekarang memutuskan untuk mogok makan sebagai tanda protes. Oh, dan lihatlah, itu imut sekali. Kamu membuat teman boneka kecil dari roti untuk menemanimu. Bagus sekali, Arnold. Tapi menurutku kamu agak berlebihan soal makanannya. Aku benar-benar lupa memberitahukanmu, tapi Guantanamo bukanlah tempat di mana hak asasi manusia mendapat perhatian penuh. Jadi, kalau ada narapidana yang mogok makan, dia dicekok paksa makan dengan selang yang dimasukkan ke atas salah satu lubang hidungnya. Oke, jadi rencana ini tidak selalu berhasil. Tapi jangan berpikir kalau ini sudah berakhir, Arnold. Karena berbagai macam penyiksaan akan menantimu. Air, dingin, musik, dan penyiksaan dengan listrik. Semuanya juga dilakukan di Guantanamo. Dan yang paling menarik di sini adalah kurangnya tidur. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan, fungsi otak dan juga fungsi ototmu melemah. Proses berpikir melambat.
Dan egomu kini bisa dengan mudah dipatahkan setelah seminggu karena kurang tidur. Kamu mulai berhalusinasi. Dan akibatnya... Arnold. Apa kamu mendengarku? Sepertinya kamu benar-benar kehilangan arah. Sekarang biji bersemacam apa itu? Wow, teman rotimu datang untuk menyelamatkanmu. Arnold, kamu bebas. Satu-satunya pertanyaan adalah, dari mana tukang roti mendapatkan senjata laser berkekuatan tinggi? Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus, tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan, tapi di penjara karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang, tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold, kau menyelamatkan dunia. Siapa sangka buta warnamu akan menyelamatkan planet ini? Kau sedang menunggu temanmu? Temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena ya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15.000 agen yang bekerja untuk FBI dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut, siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga, tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934, tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutakhir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja Arnold, memang seharusnya aku tidak berharap banyak. Lagi pula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja bukan Arnold, FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Biker jahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap. Oh, ayolah Arnold, selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo. Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana, kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya? Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik kah? Oh astaga, gerakan yang sangat menyiksa.
Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Aku lihat kau sudah menjadi agen FBI yang sejati, Arnold. Tapi kau masih bertindak seperti polisi biasa. Hei, bagaimana kalau kita lanjutkan pencarian bibimu itu? Sekarang mari kita mengintip ke dalam arsip FBI. Tepatnya lebih dari 5.000 helai rambut individu disimpan di sini sebagai bukti. Bahkan ada berkas kasus untuk Charlie Chaplin dan John Lennon. Kita perlu menemukan berkas kasus bibimu agar kita mendapatkan surat perintah untuk menyadapnya. Sekarang kita akan menyadap bibimu seperti halnya dengan Pablo Escobar. Dan menurut informasi terbaru, bibimu saat ini baru saja memesan pizza. Arnold, ini kesempatanmu. Kau bisa untuk menyamar. Demi keselamatanmu, kau akan memakai mikrofon tersembunyi dan tugasmu memasang mikrofon kecil di kantornya secara diam-diam. Waktunya sekarang. Lakukanlah, Arnold. Sekarang semuanya tergantung kepadamu. Tentu saja sangat penting bagimu untuk mencoba bertindak senatural mungkin. Ay. Bel pintu yang luar biasa. Arnie, ayo segera masuk ke rumahnya. Ini adalah kesempatanmu. Masuk. Ayo Arnold, ini adalah misimu. Masuk dan pasang mikrofon kecil itu di kantornya. Bagus. Sekarang perlahan dan hati-hati menyelinap lebih dekat. Yikes! Kita tampaknya dapat sedikit masalah, Arnold. Cepat, pikirkan sesuatu. Oh, tidak. Arnold, keluar, lari, sebelum terlambat. Dia ternyata lebih berbahaya dari dugaanku. Arnie, tunggu. Seseorang pasti akan menyelamatkanmu. Kau ketahuan, sobat. Sekarang dia pasti akan membunuhmu tanpa pandang bulu. Apa kau datang untuk meminta maaf, Arnold? Kau itu sangat baik. Mr. Nice Guy. Tapi bibimu itu punya ide yang lain. Ya memang, ini agak ironis. Kau mengejarnya sebelumnya. Sekarang dia mengejarmu, kawan. Kita tidak punya pendapatan dari iklan ataupun uang sama sekali, sungguh. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Woohoo! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. Dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu.
Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu, seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert.